Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi jaringan komputer dan radio. Pertama, sejarah ROIP. ROIP singkatan dari Radio over Internet Protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project atau RPL. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Ternyata, proyek David telah mencapai hasil yang memuaskan, dan sampai saat ini terus berkembang. Dewasa ini lebih dari 1.000 lokasi di seluruh dunia telah menggunakan sistem ROIP. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam pasar komersil. Misalnya, ROIP tidak digunakan pada perangkat komputer atau PC. Banyak industri telepon genggam yang menambah ROIP dalam fitur produknya. Sistem ini kebanyakan dirancang untuk segmen ponsel dengan sistem operasi Symbian. Nokia sendiri adalah pemasok terbesar Symbian yang menjadikan ROIP sebagai fitur pelengkap. Di Indonesia, perkembangan ROIP yang lebih dikenal sebagai EQSO mulai muncul pada tanggal 12 Agustus 2002 dan diuji cobakan pada tanggal 29 Oktober 2002. Lalu jenis-jenis pendukung ROIP ada base station, IP gateway, IP interface, dan repeater. Pertama, base station. Base station pada jaringan wireless adalah suatu alat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nikabel. Pada jaringan nikabel media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan penerima data dari jaringan lainnya. Kedua, IP gateway. IP gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan yang satu atau lebih dari jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Ketiga, AV interface. Interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna user dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Keempat, repeater. Repeater berarti pengulang. Repeater berfungsi untuk memperluas dan memperkuat kembali pancaran dari suatu jaringan yang diterima, sehingga bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Repeater biasanya digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi, sehingga repeater sering juga disebut sebagai Wi-Fi extender. Selain itu, karena alat ini juga berfungsi untuk memperkuat sinyal. Selanjutnya, server yang digunakan untuk membangun server radio online ada Icecast, Shortcast, dan Darwin Streaming Server. Pertama, Icecast. Icecast adalah free server software untuk streaming multimedia. Icecast adalah semua streaming media server yang mendukung OGG, Vorbis, dan MP3 audio streaming. Icecast digunakan untuk membuat radio internet atau jukebox pribadi atau di antara keduanya. Icecast sangat fleksibel, sehingga format-format baru sangat mudah ditambahkan dan mendukung standar terbuka untuk komunikasi dan interaksi. Radio streaming berbasis Icecast bisa didengarkan di web player tanpa plugins apapun selain Flash Putra dan Solidshare 2013. Kedua, Shortcast. Shortcast adalah perangkat lunak cross-platform yang diperuntukkan untuk streaming media ke dalam jaringan internet maupun internet yang menggunakan protokol HTTP sebagai transport protokol.
Perangkat lunak Softcache dikembangkan oleh Nullsoft yang mempunyai tujuan utama men-stream konten audio digital yang kemudian dapat didengarkan oleh melalui perangkat lunak media player ataupun melalui Wavefax dengan plugins media player. Perangkat lunak Softcache menggunakan model client-server dalam pengoperasiannya. Perangkat lunak Softcache dapat beroperasi dalam bermacam sistem operasi seperti Microsoft Windows, FreeBSD, Linux, macOS, dan Solaris. Untuk versi klien, perangkat lunak Softcache dapat beroperasi di Flam WebOS, Windows Mobile, Android OS, BlackBerry OS, dan masih banyak lagi. Ketiga, Darwin Streaming Server atau DSS. DSS adalah server streaming server pertama yang bersifat open source, dikembangkan oleh Apple. Darwin Streaming Server ekivalen dengan QuickTime Streaming Server dan berdasarkan kodenya. Kebanyakan orang menggunakan Darwin Streaming Server ini karena Darwin Streaming Server adalah software open source yang bersifat free dan instalisasinya cukup mudah di sistem operasi FreeBSD. Kemudian, perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer terbagi menjadi dua, yaitu berbasis kabel atau wireline dan nirkabel atau wireless. Pertama, wireline. Wireline ada kabel tembaga, fiber optik, dan hybrid. Pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga dikenal sebagai elemen paling kompatibel untuk peralatan listrik. Ketika telepon ditemukan pada tahun 1876, maka kebutuhan kabel tembaga sebagai penghantar listrik meningkat pesat. Tembaga adalah kain yang memiliki karakteristik krips yang sangat baik dan menunjukkan keuntungan selama penyambung kabel. Pada saat yang sama dibandingkan dengan logam lainnya, tembaga sifat ketahanan korosi yang terkenal. Kedua, fiber optik. Fiber optik memungkinkan transmisi dalam bentuk pulsa. Ini terdiri dari satu atau lebih untaian kaca atau silika. Ini pada dasarnya adalah pandu gelombang dielektrik yang bekerja pada frekuensi optik. Fiber optik menggunakan prinsip refleksi internal total untuk mengirimkan kekuatan elektromagnetik dalam bentuk foton atau partikel cahaya. Fiber optik terdiri dari inter kaca yang dikelilingi oleh selubung plastik yang memiliki indeks bias yang lebih rendah dibandingkan dengan inti. Ketiga, hybrid. Kabel hybrid memiliki kekuatan tarik dan fleksibilitas yang tinggi dalam ukuran kabel yang ringkas. Kabel ini juga menyediakan kinerja fisik dan transmisi optik yang sangat baik. Kabel hybrid ini terbagi menjadi dua, yaitu kabel hybrid 1 LLU dan kabel hybrid 3 LLU. Selanjutnya wireless, ada BTS, BSC, SMC, dan SMSC. Pertama, BTS, Base Transceiver Station, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasikan komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Tugas BTS adalah memancarkan sinyal ke telepon seluler pelanggan dan sebaliknya. Telepon seluler pelanggan juga memancarkan sinyal bias diterima oleh BTS. BSC, Base Station Controller. BSC adalah simpul konsentrator untuk menghubungkan dengan core network. Dalam jaringan GSM, umumnya sebuah BSC dapat mengatur 70 buah BTS. BSC dapat diartikan sebagai otak atau commander dari BTS untuk mengontrol BTS. Konfigurasi BSC adalah kill site, handover protection, turning power, dan frekuensi pada BTS dan mengatur sumber daya radio. 3. MST, Mobile Switching Center. MST merupakan sebuah jaringan seluler berkomunikasi dengan jaringan luar seperti telepon rumah, jaringan data, switch public data network, dan packet switch public data network. Tugas MSC adalah membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan user dan permintaan handover, mengatur perhitungan biaya, serta minor routing dari pencatatan penggunaan layanan. 4. SMSC atau Short Message Service Center merupakan komunikasi perangkat keras dengan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat penyimpanan dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Dalam jaringan operator dapat memiliki lebih dari satu perangkat SMSC.
Fungsi SMS yaitu melakukan fungsi store dan forwarding SMS jika nomor penerima sedang tidak dapat menerima pesan. Kedua, menerima SMS yang dikirim, lalu menyimpannya sementara dan memforward SMS tersebut ke tujuan. Ketiga, menyimpan pesan SMS antar mobile station. Itu saja penjelasan saya tentang komunikasi jaringan komputer dan radio. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.